Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengunjungi video ini, di mana kali ini saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata terkait topik Merdeka Belajar, sebuah langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Mas Huri, asal dari SMP Negeri 1 Banjarsari, Lebak, Banten. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk yang ingin mengakses modul Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa mengakses langsung pada platform Merdeka Mengajar di https://guru.kemdikbud.go.id, baik di PC maupun di HP Android masing-masing. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan pelatihan mandiri terkait dengan topik Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik ini, sedikitnya ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar yang mesti kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat sekalian, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami di modul pertama, yaitu 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kedua, pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan kodratnya. Ketiga, salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar yaitu mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Yang keempat, seorang pendidik harus mampu memahami peran diri sebagai pendidik, membuat perencanaan kegiatan belajar, adaptif, atau relevan dengan tujuan belajar murid-murid. Yang kelima, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter adalah pengalaman belajar sebagai guru yang harus dimaknai oleh murid-muridnya. Poin yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan tentang pentingnya pendidikan anak. Beliau menyamakan seperti mendidik masyarakat. Poin yang ketujuh, anak-anak didik kita adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital atau digital native. Kedelapan, hal yang akan dibentuk guru dan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat. Kesembilan, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi perubahan yang dinamis adalah adaptif. Kesepuluh, guru harus memahami keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan dirinya sebagai rekan belajar setara, sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai, dan membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, di modul yang kedua ini ada beberapa poin yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, sedangkan mendidik menurut beliau atau menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan,
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajar adalah salah satu bagian dari pendidikan. Keempat, pembelajaran tidak hanya fokus pada orientasi kognitif saja, karena dapat menyebabkan perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan Barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya pendidikan emosional dan olah rasa. Keenam, dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa, dan bangsa adalah kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar bermerdeka dalam ketertiban bersama, berperasaan, dan dapat bekerja berdasarkan kehendak. Ketujuh, sifat pendidikan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kedelapan, tanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah berdaya, berbudi pekerti, dan berkuasa atas kehendak sendiri. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, pengembangan budi pekerti seperti olah rasa, karakter, pikiran, atau olah pikir dan jasmani atau olahraga murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena membuat diri murid menjadi seimbang. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di modul ketiga ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk menguatkan kodrat-kodratnya ini, diperlukan peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran kontekstual. Kedua, untuk mengembangkan sistem pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengenalkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan luar negeri. Konsentris atau pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di modul keempat ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menganggap budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, di mana bagian biologis tersebut diantaranya rasa takut, cemas, dan percaya diri. Kedua, budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, karsa, dan rasa. Ketiga, teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Keempat, teori tabula rasa
mengumpamakan anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Kelima, Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Nah, Bapak Ibu sekalian, di modul yang kelima atau modul yang terakhir, ada beberapa poin penting juga yang harus kita pahami. Pertama, sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan, karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berasaskan pada ASI, asah, dan asuh, care and dedication based on love. Kedua, sistem Among yang menjadi prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Kesatu, ing ngarso sung tulodo, atau di depan kita memberi contoh. Kedua, ing madyo mangun karso, atau di tengah membangun prakarsa dan bekerja sama. Ketiga, tut wuri handayani, atau di belakang memberi semangat dan dorongan. Demikianlah ringkasan-ringkasan materi dari mulai modul 1 sampai modul 5. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, di akhir pemaparan kali ini, saya nanti akan membagikan form umpan balik untuk Bapak Ibu sekalian. Makanya diminta dengan hormat kepada Bapak dan Ibu guru hebat atau yang lainnya untuk melanjutkan kalimat yang disediakan dalam format berikut. Kalimatnya adalah, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik, itu mohon diisi nanti. Ternyata titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik. Nah, mohon nanti diisi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.